Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam acara Today Sermon kali ini. Kebenaran firman Tuhan kali ini saya akan bagikan kepada kita semuanya, terambil dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan ini berbicara tentang menang atas kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, suatu saat ada seorang perempuan Kristen mempunyai 2 ekor ayam di rumahnya. Kemudian ayam-ayam itu sering bermain ke tetangganya, mencari makan di halaman rumah tetangganya tersebut. Sehingga tetangganya ini merasa terganggu, kemudian tetangganya ini emosi dan marah. Suatu hari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetangganya menangkap kedua ayam tersebut yang masuk ke halaman rumahnya. Kemudian ia mencekik batang leher dari ayam-ayam tersebut, lalu ia melemparkan kedua ayam tersebut yang sudah sekarat ke rumah tetangganya, pemilik ayam-ayam tersebut. Tetapi dia tidak, pemilik dari ayam tersebut tidak menjadi marah ketika dia melihat ayamnya sudah sekarat. Lalu dia mengambilnya dan membawanya ke dapur. Kemudian ia mengambil ayam itu untuk mengolahnya menjadi roti ayam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentulah cerita ini sangat unik, karena kebiasaan kita, saudara dan saya, mungkin kita alami hal seperti ini. Pastilah kita akan marah dan protes kepada tetangga yang sudah mencekik ayam kita. Tetapi si ibu ini tidak. Dia menerima kejadian tersebut, kemudian ayam tersebut diambil dan dia olah menjadi roti ayam. Lalu apa yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Ibu tersebut setelah membuat roti tersebut, ia memberikan kepada tetangganya yang membuat ayamnya sekarat tersebut. Kemudian sekalian meminta maaf atas ayam-ayam tersebut, ayam miliknya yang sering main ke rumah tetangganya tersebut. Kemudian tetangga tersebut tidak dapat berkata apa-apa. Dia sangat malu dan terpukul, merasa bersalah atas kejadian tersebut. Roti ayam dan permintaan maaf dari tetangganya tersebut membuatnya sangat malu. Padahal sebenarnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksud ibu tersebut bukan untuk membuatnya malu, tetapi motivasi ibu tersebut adalah mau membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk memperlihatkan kasih Kristus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang Kristen yang nyata kepada tetangganya tersebut. Sehingga tetangganya ini merasa bersalah. Mungkin dalam pikirannya bahwa ibu ini akan marah kepadanya. Tapi justru sebaliknya, ibu ini datang meminta maaf dan memberikan roti ayam kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi. Membalas kebencian dengan kasih adalah kehendak Tuhan. Dan kejahatan pasti dikalahkan. Sekali lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita cermati kalimat ini dengan baik. Sungguh menjadi suatu motivasi dalam kehidupan kita setiap hari. Membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih adalah manusiawi. Membalas kebencian dengan kasih adalah kehendak Tuhan. Dan kejahatan pasti dikalahkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Inilah maksud saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menang atas kejahatan. Dua pelajaran berharga dari renungan firman Tuhan yang singkat ini. Yang pertama, miliki hati seperti si ibu pemilik ayam ini. Hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan memaafkan. Yang kedua, jangan memiliki hati seperti tetangganya, yang memiliki hati yang benci, hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan amarah. Dua hal ini merupakan hal yang kontradiktif, yang berlawanan, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi saudara, miliki hati seperti si ibu yang memiliki ayam tersebut, yang memberikan maaf dan tidak mendendam. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami pergi dan berada. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami sebagai pelaku firman yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami semuanya. Berkati kami umat-Mu, berkati semua pendengar acara Today Sermon dimanapun mereka berada. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.